Siapa sih yang nggak ngikutin cerita tentang Kak Sarah Wijayanto yang katanya diikuti oleh iblis atau demon dari Amerika? Nah, akhir-akhir ini di dunia YouTube atau sosial media horor atau setan-setan itu lagi viral banget, di mana salah satu YouTuber terkenal yaitu Kak Sarah Wijayanto, dia tuh mengaku sejak dia pulang dari Amerika, entah dia di Amerika tuh melakukan percobaan atau apapun di sana, dia itu serasa dia itu ditandai atau diikuti oleh bukan setan folklore ya, bukan setan urban legend, bukan pocong, bukan apa, tapi adalah iblis, bener-bener iblis yang dari neraka, yang punya nama dan tercatat di kitab-kitab para iblis. Jujur pas aku nyiapin video ini, jujur ya, aku tuh merinding banget, aku takut. Karena biasanya sejauh ini Straps After Dark itu selalu ceritain ya paling urban legend, cerita serem masyarakat, pembunuhan dan lain-lain. Kita belum pernah membahas tentang iblis yang benar-benar ada kitab-kitabnya guys, dari demonology. Dan jujur aku takut sih, jujur aku takut. Nah, Kak Sarah itu merasa sejak pulang dari Amerika, dia itu merasa kayak katanya ya, dia itu level up, dalam arti level up hubungannya dengan kayak diikuti dengan iblis-iblis ini. Dan katanya dia juga merasa nggak enak dan sakit dari hal ini. Siapa sih iblis yang mengikuti dan apa aja yang tertulis di kitab-kitab iblis tentang setan yang mengikuti Kak Sarah ini? Ayo kita bahas di Stripes After Dark. Oke, jadi setan atau iblis, demon yang mengikuti Kak Sarah itu adalah King Paimon. Mungkin kalian familiar ya kalau mengikuti film-film horor. Dia itu sempat dipakai di film horor yang sangat-sangat bagus dan terkenal dan menurutku tuh serem banget dan sangat-sangat disturbing, yaitu filmnya Hereditary. Nah, film ini bagus banget lah, kalian harus lihat. Dan memang King Paimon itu di sana menjadi kayak setannya atau antagonisnya di film itu. Nah, sebenarnya King Paimon ini dia itu adalah satu dari 72 nama setan atau nama iblis yang tertulis di kitab iblis Ars Goetia. Jadi sebagai pengetahuan ya, di dunia ini terdapat beberapa kitab atau buku-buku yang menuliskan tentang setan, iblis atau demonology. Banyak banget kitab-kitabnya. Bukan kitab satanisme ya, beda. Bukan Alkitab satanisme. Ini bukan, tapi ini adalah seperti kitab-kitab ensiklopedia tentang nama-nama setan-setan dan bagaimana cara memanggil mereka, membuat perjanjian dengan mereka dengan aman dan lain-lain. Itu ada kitab-kitabnya. Dan aku sangat-sangat tidak menyarankan untuk kalian itu google kitab-kitab ini karena memang sangat-sangat berbahaya guys. Kalau kalian lihat di film-film orang yang berusaha manggil setan, memanggil iblis, membuat perjanjian dengan mereka dan mereka gagal karena kurang persiapan ini, kurang persiapan itu, dan akhirnya nyawa mereka tuh jadi taruhan. Jadi aku sangat-sangat tidak menyarankan. Baca-baca dari Google yang general-general aja, jangan dicoba menurutku karena sungguhan mainannya itu nyawa guys. Karena kitab-kitab ini itu tuh menulis nama-nama demon atau setan itu berulang-ulang kali. Jadi ini bukan nama yang dikarang atau diawur. Karena kalau dikarang atau diawur itu kan pasti cuma munculnya di satu kitab aja. Tapi ini nama-nama setan ini, Paimon apalagi, itu ditulis di berbagai kitab ensiklopedia setan-setan ini. Nah, kitab Ars Goetia itu adalah kitab atau bahasa Inggrisnya itu The Lesser Key of King Solomon atau kunci kecil Raja Salomo. Jadi menurut kepercayaan Abraham ya, Islam, Kristen, Katolik dan lain-lain, itu kan percaya tentang adanya ya Nabi Salomo atau Raja Salomo. Nah, di saat momen kehidupan Raja Salomo, kalau setauku di agama saya itu tuh aku ingat ada cerita di mana dia itu jatuh dalam dosa ya, karena istrinya banyak dan lain-lain. Dia tuh akhirnya berdosa dan jadi dalam tanda kutip sesat karena mengikuti ajaran-ajaran dari istri-istrinya yang dari suku-suku lain yang sesat-sesat dengan berhala-berhalanya, dengan setan-setannya masing-masing. Dan akhirnya katanya menurut legenda Salomo itu mengontrol iblis-iblis itu dengan cara ya dia memanggil dan membuat perjanjian dan lain-lain. Karena dia kan pinter, dia orangnya berhikmat, paling berhikmat sepanjang masa. Jadi dia itu membuat perjanjian dengan iblis-iblis itu dan dia itu menulis semua cara-caranya, nama-namanya, siapa aja, cara memanggil yang aman tuh gini, supaya nggak diserang sama iblis tuh kamu harus membuat lingkaran perlindungan seperti ini. Semua itu ditulis oleh Salomo atau Sulaiman di buku ini yang namanya Ars Goetia. Nah, di buku ini salah satunya itu setannya namanya
Paimon atau King Paimon. King Paimon ini disebut-sebut iblis yang katanya lumayan tunduk sama si iblis besar yaitu Lucifer itu sendiri. Dan seberapa kuat dan posisi King Paimon ini dalam hierarki demonologi ya kan. Jadi dalam pembelajaran ini kayak ada demonologi yaitu mempelajari setan dan ada angelology yang mempelajari malaikat. Nah ini ada 2 cabang dan di demonology dia ini King Paimon ini lumayan kuat meskipun dia bukan yang paling kuat ya. Dia ini adalah salah satu kayak mungkin bupati atau sedemikian lah di neraka dan dia itu menguasai dari salah satu 4 mata angin yaitu dia itu yang barat. Jadi ada penguasa utara, timur, selatan, barat. Dia itu menguasai barat makanya panggilannya dia itu King of the West. Dan katanya sebelum dia jadi iblis dari setan ya. Jadi kan menurut agama Abrahamik itu tuh kan setan itu sebelum mereka jadi setan itu tuh kan mereka malaikat yang jatuh ya kan. Nah sebelum jadi setan King Paimon ini adalah malaikat setara dominion atau cherubim bukan malaikat angel biasa-biasa. Dan katanya dulu dia itu tugasnya salah satunya adalah menjaga Taman Eden itu sendiri katanya. Nah setelah dia jatuh ya tentu saja dia jadi demon atau iblis. Nah ketika kamu memanggil King Paimon ini katanya kalau kamu melihat sosok yang muncul itu cuma 1 orang atau 1 sosok, berarti kamu tuh harus membuat sacrifice atau pengorbanan lanjut supaya memanggil yang lainnya. Maksudnya apa? Gini loh, King Paimon itu nggak pernah datang sendirian katanya. Dia itu selalu bertiga, King Paimon sama 2 dalam tanda kutip bawahannya yang bernama Lebal atau Bebal dan Abalam. Nah mereka ini berdua ini raja-raja kecil yang posisinya di bawahnya King Paimon yang selalu barengi kemanapun King Paimon ini pergi. Nah ketika 3 sosok ini sudah muncul baru kamu tuh bisa ngomong-ngomong dan bertransaksi. Tanda-tanda di mana King Paimon ini muncul itu tuh bener-bener exactly the same apa yang terjadi di videonya Kak Sarah Wijayanto sama Ghost Ranger ya kalau nggak salah. Dimana ada kalau dia datang itu ada suara trompet dan suara genderang yang keras. Itu kayak kalian kalau lihat videonya itu benar-benar keluar suaranya. Nah memangnya itu kayak semakin yakin kalau itu benar-benar King Paimon yang datang. Lalu kan di video itu juga kalau kalian lihat katanya itu kedengaran nama Paimon kan. Setelah ditanyai namanya dia menyebutkan namanya Paimon yang mengikuti Kak Sarah Wijayanto ini. Nah King Paimon ini, iblis Paimon ini juga katanya memiliki 200 pasukan atau 200 legion. Jadi 200 iblis-iblis yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Ya banyak atau enggak aku kurang tahu. Kalau secara level demonology mungkin ada yang setan-setan yang level-levelnya lebih atas yang mungkin legendnya lebih banyak lagi aku nggak tahu. Tapi menurutku 200 itu sudah cukup banyak guys. Kamu 1 aja sudah takut cagu. Kamu 200 gendengan. Penampilannya King Paimon tuh gimana sih? Katanya dari gambar-gambar kitab-kitab iblis ini dia itu mau selalu menaiki unta guys. Dan untanya itu bukan sembarang unta ya. Dia itu selalu menaiki unta yang punuknya itu cuma 1. Ada 1 jenis unta dari Arab, aku lupa namanya. Pokoknya unta tipe ini itu dia yang selalu dinaikin sama King Paimon. Kenapa orang-orang itu memanggil King Paimon? Nah, nggak selalu orang-orang itu seperti Kak Sarah ya, yang kayak diikuti atau dihantui atau digarai seperti King Paimon. Tapi ada orang-orang yang dengan sengaja memanggil King Paimon untuk apa sih? Karena menurut kitab-kitab iblis ini, setiap iblis atau setiap demon itu ada khusus spesialisasinya. Nah, kekuatan atau kekuasaan King Paimon itu salah satunya, dia itu adalah iblis yang pintar guys. Dia tuh tahu segala hal di dunia ini. Kamu mau tanya dia tentang sains, kamu mau tanya dia tentang seni, dia tuh bisa ngajarin kamu. Jadi mungkin yang manggil dia itu kalau mereka yang punya pertanyaan-pertanyaan yang mereka mau selesaikan di dunia ini. Mungkin permasalahan matematika yang sangat-sangat kompleks. Atau dia mungkin pertanyaan gimana sih cara membuat AI yang paling canggih atau yang paling luar biasa. Mungkin aku nggak tahu. Bisa tanya ke King Paimon ini dan dia bisa jawab. Karena juga dia punya kekuatan untuk melihat masa depan. Dan katanya aku nggak tahu ya mungkin buat orang-orang yang main saham atau orang-orangnya apa yang mungkin sudah agak-agak gila gitu ya sampai manggil King Paimon untuk memberikan mungkin tips-tips saham ke depan. Aku kurang tahu ya mungkin kalau menurutku kekuatannya bisa ngeliat masa depan ya kegunaannya bisa untuk seperti itu. Yang terakhir kekuatannya dia juga bisa menganugerahkan posisi atau jabatan pada manusia di bumi ini. Nah itu tuh. Nah
Cerita-cerita apa sih orang-orang yang pernah memanggil atau bertemu dengan King Paimon ini? Ada satu orang praktisi yang bernama Azael namanya. Dia menceritakan kalau dia itu pernah memanggil King Paimon dan ketika dia memanggil dia itu merasakan ada tekanan besar di punggungnya yang membuat dia itu sampai bungkuk guys. Dan ketika dia mencoba lihat ke belakang untuk melihat mukanya King Paimon ini, dia itu cuma melihat sosok tinggi berjubah hitam tanpa muka yang berdiri di belakangnya. Setelah Azael ini kayak menyambut atau say hello ke King Paimon, maka kayak tekanan dan ketegangan itu mereda dan akhirnya mereka membuat perjanjian. Nah, kalau dari cerita-cerita yang aku baca sih, sebenarnya itu nggak ada cerita-cerita yang negatifnya sampai gimana tentang King Paimon ini. Kayak dalam arti gini, kayak dia tuh dari cerita-ceritanya ya, nggak ada yang kayak menyerang atau kayak membunuh atau ya apa itu. Sejauh ini yang dari aku baca tuh nggak ada. Nah, ada juga praktisi yang katanya ini memanggil Paimon ya. Dia menulis di blog, dia itu ketika memanggil Paimon, dia melihat bola cahaya melesat gitu loh dari segitiga ini. Kemudian dari bola itu dia melihat wajah samar-samar dari tempat lilin itu. Nah, meskipun pada awalnya katanya nggak merasakan kehadiran atau tekanan yang kuat, tapi katanya praktisi ini kayak minta sesuatu, nggak diceritakan meminta apa, tapi dikabulkan sama King Paimon. Ya, aku nggak tahu apa yang harus dikorbankan dari yang manggil itu untuk membuat perjanjian, tapi yang pasti menurutku nggak murah harganya. Nah, ada juga katanya ini mungkin orang pinter, mungkin dia ini kayak scientist atau guru atau penulis buku, aku kurang tahu. Dia itu berusaha memanggil King Paimon, tapi yang datang tuh malah tadi dua raja-raja kecil yang selalu mengikuti King Paimon kemana-mana. Jadi King Paimonnya itu nggak datang, tapi bawahan-bawahannya ini yang datang, Labal dan Abalim, dan mereka berdua ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari yang manggil. Dan katanya pertanyaan-pertanyaan ini bersifat kayak ya pengetahuan aja gitu loh. Juga ada ternyata Church of Paimon. Jadi kayak ada orang-orang yang benar-benar mengikuti dan menyembah setan Paimon ini sendiri. Jadi dijadikan agama sendiri lah anggapannya. Nggak tahu di mana, mungkin di Amerika. Dan menurut mereka ada saat-saat momen-momen di ibadah gereja mereka itu memanggil Paimon kan. Dan yang manggil ini katanya ketika memanggil dia tuh kayak kerasukan Paimon dan gitu seperti kayak orang lagi trance. Kalau kalian lihat Doctor Strange ya, kayak wing lah kayak gitu loh, kayak nge-trance. Dan dia merasa kalau King Paimon ini berbicara melalui dirinya, memberikan jawaban-jawaban yang cerdas dan ringkas atas pertanyaan-pertanyaan jemaat. Jadi overall King Paimon ini ya, menurut cerita-cerita yang aku baca, yang aku teliti, seperti tadi aku ngomong, tidak ada yang kayak menyakiti atau menyerang seperti setan-setan seperti di film-film. Enggak, dari yang aku baca. Mungkin enggak semuanya menceritakan ya, mungkin ada yang negatif juga, ada yang menyerang, aku juga nggak tahu. Tapi ini bukan berarti kalian boleh manggil. Enggak guys, jangan coba-coba. Mending kalian tanya sama ChatGPT atau kalau punya pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh. Jangan panggil-panggil setan cuman buat cari jawaban tentang saintifik atau apa, itu sangat-sangat tidak disarankan. Nah, untuk apa yang terjadi untuk Kak Sarah Wijayanto ya, tentu saja kita semua mendoakan ya supaya bisa cepat selesai dan dia nggak diganggu-ganggu lagi, dan ya dia bisa nggak diganggu lah sama King Paimon ini. Jadi gimana menurut kalian? Kalian suka nggak cerita atau konsep video kita tentang demonology atau iblis? Mungkin kalau kalian suka video-video ini, kita akan bahas selanjutnya demonology ini lebih lengkap ya, lebih dalam, tentang ada 72 lebih nama-nama iblis itu yang ditulis. Atau bahkan kalian mungkin mau belajar yang angelology aja, yang lebih terang. Ya aku kepingin yang angelology lah, supaya aku researchnya nggak sambil ketakutan sedikit. Oke, gitu aja dari episode kali ini. See you next time di Stripes After Dark.